segala sesuatu berawal dari satu hal, perhatian. Perhatianmu adalah sinar yang menembus kabut kemungkinan. Apapun yang kau beri perhatian akan mendapatkan energi untuk menjadi nyata, dan apapun yang kau abaikan akan memudar kembali menjadi potensi. Kita bukan hanya pengamat pasif dari dunia, kita adalah pemilih realitas. Setiap pikiran yang kau ulang adalah pengamatan terhadap diri yang sama. Setiap perasaan yang kau pelihara adalah persetujuan terhadap versi realitas yang sedang kau alami. Maka jika kau ingin mengubah hidup, bukan dunia luar yang harus diubah, melainkan cara kau mengamatinya. Selamat datang di Quantum Sadar, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kekuatan tersembunyi yang membentuk hidup kita melalui kesadaran, energi, dan kedalaman jiwa. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tulis di kolom komentar, apa arti pengamat bagimu? Apakah kamu pernah menyadari bahwa caramu memperhatikan sesuatu justru mengubah apa yang kamu alami? Karena perjalanan ini bukan sekadar didengar, tapi dialami bersama. Simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena yang akan kau temukan di penghujung nanti bisa menjadi titik balik dalam cara melihat dunia dan cara melihat dirimu sendiri. Ada satu kebenaran yang pelan-pelan tumbuh dalam diri siapapun yang sungguh mendengarnya. Kemanapun perhatianmu mengarah, kesanalah energi kehidupanmu mengalir. Perhatian bukan sekadar menatap, ia adalah persetujuan halus yang kita berikan kepada sesuatu untuk hidup di hadapan kita. Ketika perhatian itu melekat pada satu citra, satu makna, satu emosi, medan di sekeliling kita bereaksi. Dan segala sesuatu yang sebelumnya hanyalah gelombang kemungkinan, menyusun diri menjadi bentuk yang setia pada cara kita memandang. Inilah yang menjadikan efek pengamat lebih dari sekadar anomali di laboratorium. Ia adalah mekanisme batin yang bekerja di ruang-ruang terkecil pengalaman sehari-hari. Ketika seseorang menafsirkan dunia dari memori lama, ia tak sedang membaca realitas. Ia sedang menulis ulang realitas dengan tinta yang sama. Ketika seseorang menatap masa depan dengan lensa takut, ia tidak sedang melihat yang akan datang, ia sedang mengundang kemungkinan yang cocok untuk tinggal. Inti dari menguasai observer effect bukanlah memanipulasi peristiwa, melainkan mengubah kualitas pengamatan. Disinilah bahasa sains dan bahasa batin bertemu. State of being, keadaan menyeluruh pikiran dan perasaan, adalah tanda tangan elektromagnetik yang menyiarkan siapa diri kita di hadapan medan kemungkinan. Mari kita bicarakan mekanismenya, bukan dalam bahasa ritual tetapi dalam bahasa sistem. Pikiran menghasilkan pola listrik, emosi memodulasi medan magnet. Keduanya berpadu menjadi medan elektromagnetik yang memancar melampaui batas yang dapat kita sadari. Ketika pola listrik, niat, fokus, makna, selaras dengan pola magnet, rasa yang tulus, vibrasi emosi, tercipta koherensi, keteraturan ritmis di sistem saraf yang membuat sinyal kita menjadi jelas. Koherensi ini bukan sekadar metafora puitis, ia dapat dideteksi oleh instrumen modern. Ia adalah tanda bahwa tubuh dan kesadaran berbicara dalam bahasa yang sama. Dan ketika sinyal itu menjadi jelas, muncul hukum berikutnya, resonansi. Dua sistem yang bergetar pada frekuensi yang sama akan saling memperkuat satu sama lain. Ketika state of being memancarkan keteraturan tertentu, medan di luar, yang oleh fisika disebut quantum field, menjawab dengan menguatkan pola yang sama. Di permukaan hidup, jawabannya muncul sebagai kebetulan yang bermakna, jalur yang tiba-tiba terbuka, orang yang tepat yang datang di waktu yang mustahil, kata yang seolah dikirimkan oleh semesta itu sendiri. Banyak yang menamainya sinkronisitas, namun dari sudut pandang sistem, itu hanyalah bahasa medan yang sedang merapat ke frekuensi kita. Maka menguasai efek pengamat bukanlah tentang memaksa kenyataan mengikuti rencana, melainkan menjadikan dirimu pengamat yang memancarkan sinyal jernih,
hingga realitas tidak punya pilihan lain selain berresonansi denganmu. Ada pertanyaan yang sering muncul meski jarang diucapkan. Kalau begitu, siapa sebenarnya pengamat itu? Apakah ia pikiran yang berlalu lalang cepat? Apakah ia emosi yang naik dan turun mengikuti gelombang peristiwa? Tidak. Pengamat yang kita maksud bukan pikiran, bukan pula emosi. Pengamat adalah kesadaran. Ruang bening yang menyaksikan pikiran lewat, menyaksikan emosi naik dan turun, menyaksikan tubuh merespon setiap getaran pengalaman. Ketika kesadaran ini terbangun, kita tidak lagi menyatu dengan isi pikiran. Kita berdiri satu langkah di belakangnya. Dari ruang itu, perhatian menjadi alat kreatif, bukan sekadar refleks. Dan dari ruang itu pula, kita berhenti menjadi akibat keadaan, lalu beralih menjadi penyebab. Namun kesadaran ini bukan abstraksi. Ia punya tanda-tanda yang dapat diukur. Pola gelombang otak bergeser dari beta yang riuh ke alfa yang jernih. Irama jantung menjadi lebih stabil. Sistem saraf otonom menemukan keseimbangannya. Napas melambat, suhu kulit menenangkan, tonus otot melembut. Para peneliti menyebut keadaan ini heart-brain coherence, sinkronisasi halus antara pusat elektrik otak dan pusat magnetik jantung. Ketika sinkronisasi ini terjadi, sesuatu yang lembut namun pasti muncul. Kata-kata sederhana tiba-tiba memiliki kekuatan. Niat yang biasa-biasa saja berubah menjadi arah, dan perhatian yang semula tercerai-berai menyatu menjadi sinar. Teknik observasi sadar bukanlah ritual dan bukan pula sihir. Ia bekerja karena di dalam diri manusia ada 3 gerak halus yang berjalan bersama. Gerak yang bisa dirasakan, bukan sekadar dipahami. Yang pertama adalah kejernihan perhatian. Ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap setiap hal, ia mulai benar-benar melihat. Bukan lewat pikiran yang sibuk menilai, tetapi lewat kesadaran yang tenang dan jernih. Dalam keheningan itu, energi yang tadinya terurai oleh emosi dan kekhawatiran perlahan kembali ke pusat dirinya. Ia tidak lagi terseret isi pikirannya, melainkan berdiri satu langkah di belakangnya, menyaksikan. Dan ketika seseorang bisa menyaksikan tanpa bereaksi, otak pun ikut menjadi tenang. Kebisingan di dalam sistem saraf mulai reda. Sinyal antara niat dan tindakan menjadi lebih jelas, lebih jernih, lebih terarah. Gerak kedua adalah penyelarasan antara pikiran dan perasaan. Banyak orang berpikir positif, namun tubuhnya masih memegang rasa takut yang lama. Otak berkata, "Aku siap," tapi jantungnya masih bergetar ragu. Tubuh mengingat ia menyimpan memori emosi jauh lebih lama daripada pikiran. Maka kuncinya bukanlah menipu diri dengan kalimat positif, melainkan membersihkan rasa yang belum selesai. Ketika pikiran dan hati akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama, energi di dalam diri menjadi selaras. Kamu merasakan ringan, utuh, dan tenang. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut koherensi, keselarasan antara irama otak dan irama jantung, saat seluruh sistem tubuh bergetar dalam satu ritme kesadaran. Dan gerak ketiga adalah ketika seseorang mulai menjadi versi dirinya yang baru. Ia bisa fokus, ia bisa selaras, tetapi jika di dalam dirinya masih merasa sebagai aku yang lama, yang takut, yang kecil, yang ragu, energi barunya tak akan bertahan lama. Otak akan selalu menegaskan pola yang paling sering dijalani. Karena itu, tugasnya bukan sekadar berpikir berbeda, melainkan merasakan dirinya berbeda. Setiap kali ia hadir sebagai dirinya yang baru, tubuhnya perlahan mempercayai versi itu. Dan ketika tubuh sudah percaya, realitas pun mulai menyesuaikan. Inilah yang disebut stabilitas identitas energi. Keadaan ketika seseorang berhenti hidup dari arsip luka lama dan mulai hidup dari frekuensi yang ia pilih untuk dihayati. 3 mekanisme ini bukan teori, bukan pula kepercayaan. Mereka adalah cara kerja alami kesadaran. Dan ketika ketiganya bekerja bersama, gelombang kemungkinan di sekelilingmu mulai runtuh menjadi bentuk nyata. Bukan karena keajaiban, tapi karena dirimu sudah menjadi pengamat yang selaras dengan ciptaannya. Ada keberanian yang lebih halus daripada keberanian untuk melawan, yaitu keberanian untuk melepaskan versi lama dari diri,
melepaskan suara yang selama ini memerintah reaksi, dan berhenti bersekutu dengan pola yang dulu terasa aman meski menyakitkan. Program bawah sadar selalu memilih yang familiar. Ia lebih suka kepastian yang mengekang daripada kebebasan yang belum dikenalnya. Karena itu, menguasai observer effects bukan soal menambah sesuatu pada diri, melainkan berani mengosongkan yang usang. Hanya dengan mengosongkan diri, ruang batin punya kapasitas untuk menjadi baru. Di titik itu, perubahan tidak lagi lahir dari usaha, tapi dari keheningan yang memberi izin bagi hal baru untuk tumbuh. Dan pada satu momen yang tak bisa dijadwalkan, seseorang berhenti bertanya, kapan hasilnya datang? Ia mulai bertanya, siapa yang sedang mengamati? Pertanyaan ini memindahkan pusat perhatian dari hasil ke pengamat, dari objek ke subjek, dari dunia ke kesadaran. Ketika pengamat beralih dari identitas lama ke kesadaran yang hening dan utuh, medan luar menata ulang dirinya. Tanpa banyak protes, realitas tidak lagi perlu diperjuangkan karena ia menyesuaikan diri dengan kesadaran yang telah berubah. Sekarang mari kita geser sudut pandang. Dari dalam tubuh, keluar peristiwa, bagaimana sebenarnya feedback realitas bekerja? Tidak semua respon medan datang dalam bentuk kejutan besar. Seringkali ia muncul diam-diam di antara keputusan-keputusan kecil yang tampak biasa. Tangan yang dulu ragu, tiba-tiba mengetikkan kalimat yang berbeda. Kaki yang dulu berat, perlahan bergerak ke arah yang baru. Lidah yang dulu defensif, mendadak memilih diam. Hal-hal kecil ini bukan kebetulan remeh. Mereka adalah tanda. Tanda bahwa sistem di dalam, Reticular Activating System, penjaga gerbang persepsi, mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Dari luar semuanya tampak sepele, tapi justru disitulah semesta bekerja. Memindahkan jalur kita dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, tanpa suara, tanpa drama. Dan ketika keselarasan ini semakin dalam, respon medan mulai tampak lebih nyata. Kita menyebutnya sinkronisitas. Sebuah pertemuan yang tidak diencanakan, tapi terasa tepat. Satu pesan yang muncul di jam yang aneh, tapi bermakna. Satu nama yang telah lama terlupakan, tiba-tiba terdengar kembali. Satu kesempatan yang dulu tak terlihat, kini menampakkan pintunya. Bagi yang sinis ini mungkin hanyalah keterkaitan acak, tapi bagi pengamat yang sadar, ini adalah pola. Dan pola adalah bahasa semesta ketika ia mulai berbicara pelan kepada kesadaran yang cukup hening untuk mendengarnya. Keindahan dari semua ini terletak pada kesederhanaannya. Kita tidak sedang mengubah hukum alam, kita hanya mengubah posisi kita terhadap hukum itu. Ketika seseorang berhenti menjadi pusat gravitasi dari masalah, ia berhenti menciptakan orbit yang sama. Ketika seseorang berhenti menjadikan kenangan sebagai definisi, ia berhenti memakaikan hidup dengan baju lama. Dan setiap kali seseorang mengingat dirinya sebagai kesadaran, ia mengirimkan sinyal halus kepada quantum field bahwa ia siap untuk runtuh ke versi realitas yang lebih tinggi. Inilah titik di mana ilmu dan batin saling menyapa. Disinilah epigenetik, ilmu tentang bagaimana lingkungan memengaruhi ekspresi gen, menemukan makna terdalamnya. Sebab lingkungan bukan hanya ruang fisik di luar sana. Ia juga mencakup lingkungan energi yang kita bangun dari pikiran, emosi, dan makna yang kita pelihara. Dan ketika lingkungan energi berubah, gen yang dulu tertidur bisa terbangun. Potensi yang dulu terkunci mulai bergerak. Ini bukan keajaiban, bukan pula janji instan. Ini adalah arah yang konsisten. Tubuh menyesuaikan diri dengan rumah yang kini ditempati oleh kesadaran. Kau mungkin berkata, tetapi dunia nyata itu keras. Ya, dunia memang sering keras ketika kita datang sebagai versi diri yang lemah. Dunia sering bising ketika kita datang dengan kepala yang terlalu penuh. Dunia sering menolak ketika kita datang dengan tangan yang masih menggenggam. Menguasai efek pengamat bukan berarti hidup menjadi mudah. Ia berarti kita menemukan titik tenang di dalam diri yang tidak lagi goyah oleh apapun yang terjadi di luar. Dari titik tenang itulah, kita mulai merespons dunia dengan kecerdasan yang lebih tinggi daripada reaksi. Dan anehnya, ketika kita merespons dari tempat itu,
dunia yang sama mulai berubah wajah. Yang dulu tampak keras menjadi lentur. Orang yang sama berbicara dengan kehangatan yang baru. Situasi yang sama memberi ruang untuk bergerak. Kesempatan yang sama kini terlihat dari sudut yang dulu terlewat. Karena yang berubah terlebih dahulu bukanlah dunia, melainkan pengamat yang sedang memandang dunia itu. Ada momen ketika penjelasan tak lagi dibutuhkan, dan keheningan menjadi bahasa yang paling jujur. Di momen itulah penguasaan efek pengamat terlihat dengan paling jelas, ketika seseorang tidak lagi mempertahankan pandangannya, tetapi membiarkan pandangan itu berubah seiring kejernihan yang tumbuh. Di titik itu, superposisi kemungkinan yang hidup berdampingan tidak hanya menjadi istilah fisika, tetapi pengalaman batin. Seseorang menyadari bahwa di dalam dirinya pun ada banyak kemungkinan diri, dan ia memilih satu bukan dengan tekanan, melainkan dengan keteguhan yang lembut. Keteguhan yang lembut inilah kuncinya. Ia bukan keras kepala melainkan konsisten. Ia tidak menabrak melainkan menembus. Ia tidak berteriak melainkan bergema. Dari keteguhan inilah realitas menerima sinyal yang tidak ambigu, dan jawaban yang datang pun tidak setengah hati. Apakah semua ini berarti seseorang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan? Pertanyaan itu sendiri mengandung asumsi yang keliru, bahwa hidup adalah daftar keinginan yang harus dicentang satu persatu. Padahal, hidup bukan daftar. Hidup adalah kesadaran yang bergerak. Kita sering mengira bahwa yang kita inginkan adalah objek, uang, pasangan, keberhasilan, pengakuan. Padahal, yang sebenarnya kita rindukan adalah state of being tertentu. Lega, merdeka, utuh, dicintai, berdaya. Dan ketika keadaan itu hadir terlebih dahulu di dalam diri, objek-objek yang sefrekuensi akan mencarimu sendiri. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu sudah menjadi magnet bagi hal yang sejenis. Dan bila objek itu tak datang, kamu pun tidak kekurangan. Sebab yang kamu cari sejak awal sudah hadir di tempat yang seharusnya hadir, di dalam dirimu. Pada titik ini, manifestasi berhenti menjadi permainan mengejar hasil. Ia berubah menjadi seni. Seni untuk bergeser ke frekuensi yang telah sesuai dan membiarkan dunia memilih bentuk terbaik untuk menjawab getaranmu. Kadang jawabannya datang sebagai pertemuan, kadang sebagai keterampilan baru, kadang sebagai keberanian yang tumbuh tiba-tiba. Kadang juga sebagai pintu yang tertutup, yang diam-diam menyelamatkan waktumu. Semuanya adalah jawaban. Karena medan tidak pernah menolak, ia hanya menyesuaikan. Kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana cara menguasai observer effect? Dengan menguasai pengamat di dalam, dengan membuatnya tenang, hingga pikiran yang bergerak bisa terlihat apa adanya, dengan menjadikannya jernih, hingga emosi yang bermunculan tak lagi menenggelamkan niat, dengan menjadikannya tulus, hingga batas antara yang dipikirkan dan yang dirasakan menghilang. Di keadaan itu, koherensi menjadi wajar, resonansi menjadi otomatis, dan feedback realitas menjadi cepat. Dan jika kau bertanya, berapa lama? Itu pertanyaan dari waktu. Kesadaran tidak bertanya berapa lama. Ia hanya bertanya sekarang siapa? Karena waktu adalah jarak antara dirimu dan dirimu. Ketika jarak itu mengecil, waktu memendek. Dan ketika jarak itu hilang, yang tersisa hanya sekarang. Dan sekarang adalah tempat segala sesuatu menjadi. Ada satu hal terakhir yang pantas disebut. Bukan sebagai dogma, melainkan sebagai penutup yang jujur. Dalam seluruh percakapan tentang pengamat dan yang diamati, ada satu momen di mana batas keduanya mulai kabur. Di sana, kau tidak lagi merasa, aku yang mencipta realitasku, melainkan menyadari, kesadaran bergerak sebagai realitas ini. Di titik itu, kehendak pribadi dan arus besar kehidupan berhenti bertarung. Yang tersisa hanyalah kerjasama, sebuah tarian lembut antara niat dan kebijaksanaan semesta. Banyak tradisi menyebutnya penyelarasan dengan intelligence, sebuah kecerdasan yang lebih luas dari pikiranku dan pikiranmu. Ketika penyelarasan itu terjadi, langkah-langkah kecil yang kita ambil tiba-tiba memiliki dampak yang tak sebanding dengan ukurannya. Yang kecil menggerakkan yang besar, yang diam memindahkan yang berat.
Karena yang bertindak bukan lagi seseorang, melainkan kesadaran yang telah menemukan jalurnya. Dan jika bagian ini terdengar terlalu puitis, biarkan saja. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami ketika seseorang mencicipinya sendiri. Dan mungkin, sejak tadi, kau sudah mencicipinya, meski hanya setitik. Namun, cukup setitik untuk mengubah arah. Sebelum kita menutup, dengarkan ini sebagai gema yang pelan tapi tegas. Kamu tidak pernah terperangkap oleh ceritamu. Kamu hanya terperangkap oleh cara kamu mengamati ceritamu. Ubah cara mengamati, dan cerita akan menata ulang bab-babnya sendiri. Dunia tidak bisa menolak pengamat yang jernih. Ia hanya bisa bernegosiasi dengan mereka yang masih ragu. Maka, jadilah jelas, bahkan ketika tidak ada kepastian di luar. Jadilah tenang, bahkan ketika dunia menuntut reaksi. Jadilah tulus, bahkan ketika hasil belum terlihat, karena sinyal paling kuat tidak pernah datang dari suara yang keras, melainkan dari kehadiran yang tidak terpecah. Dan bila suatu hari kau menoleh ke belakang dan bertanya mengapa hidupmu berubah, kau akan menemukan jawabannya begitu sederhana, bukan karena teknik yang rumit, bukan karena keberuntungan yang kebetulan. Hidupmu berubah ketika kau berhenti menjadi reaksi dan mulai menjadi kesadaran yang mengamati. Selamat datang kembali dan selamat tinggal di tempat yang sama, Kuantum Sadar. Tempat kita mengingat sesuatu yang terlalu mudah dilupakan, bahwa realitas bukan tembok, melainkan cermin, bukan hukum yang kaku, melainkan tarian yang mengikuti langkah kesadaran. Kesadaranmu adalah realitas barumu, sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Di ruang yang sama tetapi di frekuensi yang lebih dalam, karena setiap kali kita kembali, kita tidak pernah kembali sebagai orang yang sama. Kita kembali sebagai pengamat, yang sedikit lebih jernih, sedikit lebih tenang, sedikit lebih sejati, dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya.